Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diki Febrian dengan NIM A1D118158, Wintan Pareza dengan NIM A1D118162, Nopiana Efrina dengan NIM A1D118166, Ida Sofiatul Hidayah dengan NIM A1D118168, M. Zainizar dengan NIM A1D118173, Dini Rizkiza Fitri dengan NIM A1D118176, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eko Kuntarto, MPD MKom M, dengan materi konsep multimodal dalam belajar dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi tahun 2020. Teori multimodal adalah pendapat multimodal berdasarkan penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumen. Studi multimodal dalam pelajaran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peneliti menunjukkan bahwa melalui teks multimodal dalam bahasa Inggris dapat mengembangkan kompetensi komunikatif menurut Koketa tahun 2018. Yang kedua, analisis multimodal kartun seperti Adis Sopo Jarwo, episode Missing Meatball, dan episode Ekosistem Upin dan Ipin menurut Wulan 2017. Yang ketiga, materi multimodal dan sastra dapat memperluas pemahaman budaya, pemahaman konseptual, dialek, dan idiom menurut Kennedy tahun 2014. Multimodal dalam pandangan konstruktivisme. Multimodal berfokus pada desain wacana dengan mempelajari kontribusi sumber semiotik seperti bahasa, gerak, dan gambar. Digunakan dalam berbagai modalitas seperti audio, visual, dan fisik, serta interaksi dan integrasi dalam proses koherensi teks. Pendekatan multimodal mempertimbangkan bagaimana pilihan linguistik dan visual memenuhi tujuan teks, kalayak, dan konteks, dan bagaimana mereka bekerja sama dalam organisasi dan pengembangan informasi dan ide, menurut Lim dan Tan tahun 2017. Konstruktivisme adalah falsafah pengetahuan konstruktif atau bentukan subjek itu sendiri menurut Piaget tahun 1971, sehingga fokus dari teori konstruktivisme adalah bersertai dalam proses pembelajaran sebuah adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret, diskusi dengan teman sekelas yang kemudian merenungkan dan membuat ide dan mengembangkan konsep baru. Selanjutnya, dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran. Menurut Kress dan Lewan pada tahun 2001, dimensi literasi multimodal terbagi menjadi 2. Yang pertama, dimensi literasi multimodal sebagai media yang saling terkait terhadap prevalensi teks multimodal, terutama teks multimedia yang diberikan oleh media digital. Yang kedua, menekankan pada kebutuhan literasi untuk menghasilkan dan mengakses informasi. Selanjutnya, pembelajaran literasi multimodal merupakan pendekatan sistematik untuk mengajar teks visual, menekankan pada pengajaran umum yang eksplisit fitur teks visual dan memperkenalkan strategi multimodal umum yang digunakan untuk melibatkan peserta didik. Selanjutnya, Kress pada tahun 2009 memaparkan bahwa multimodal adalah teori yang terlihat di banyak modus yang berbeda yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain dan untuk mengekspresikan diri. Penggunaan multimodal dapat dimanfaatkan pada saat proses pengembangan kemampuan literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya yaitu menurut Syariman TP, Razak NA, dan Nur NF, ada 6 faktor yang mempengaruhi ketertarikan para pelajar dalam menggunakan konten digital sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu tipe informasi yang disajikan. Yang kedua,
aspek yang mempengaruhi penggunaan konten digital. Yang ketiga, elemen multimodal. Yang keempat, alasan mengakses konten digital. Yang kelima, elemen interaktif dalam konten digital. Dan yang terakhir yaitu tipe dari konten digital. Yang selanjutnya yaitu Kern dalam Sauma 2012 mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif sebagai berikut. Literacy is the use of social and historically and culturally situated practice of reading and interpreting meaning through text. Dan yang terakhir adalah multimodal sudah digunakan dalam berbagai bidang penelitian. Di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Lenters 2016 mengenai pengaruh dan praktik literasi multimodal tentang pengamatan yang dilakukan pada seluruh konten kehidupan seorang Miguel, baik di rumah, komunitas, maupun di sekolah. Kemudian, Syariman TPNT, Razak NA, dan Nur NFM mengenai praktek literasi multimodal pemuda Malaysia di lingkungan digital. Kemudian, Aliyah dan Setiawati mengenai penerapan terapi multimodal dengan teknik throat stopping and desensitisasi sistematik untuk meningkatkan harga diri yang rendah pada siswa kelas 8E SMPN 4 Pasuruan. Dan yang terakhir yaitu Adiarski, Stella Rosa, dan Silaban mengenai penggunaan internet sebagai aktivitas literasi media. Terima kasih telah menonton channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.